Sugeng rawuh wonten ing channel Albirsani. Ampun kesuwen subscribe. Niki Kurawa ajeng bidal dinten menapa nggih? Nah, niku kula mboten ngertos. Manut sampean wae. Duh, lah kula niku didhawuhi anak Angger Duryudana kan ngetapke wadya kula Kurawa. Lah kula bingung kapan wancine ngeten lho. Hayo ngapa ora saiki wae? Loh, lah sakniki tesih tutup e. Napa sing tesih tutup? Wah, lah sing tutup niku angkringane. Lah kok iso? Lah wong niki Kurawa iki ajeng bidal ten angkringan kok. Asal guyu to. Iki digeyan sik. Nggih. Ki awak dhewe saiki ning channel Albirsani. Oh, lah niku kamerane. Nggih. Kameramane cagak. Cagak, ayo tripod kok cagak. Nah, niku kula niku ngene iki wae iso milenial, iso gaul ngeten iki ya. kula kampungan e. Waduh, ya ampun ngeten niku. Nggih mpun. Kula tak bidal angkringan riyen nggih. Nggih. Jenengan tumun mboten? Mboten. Oh nggih mpun. Monggo. Nggih. Pareng. Nggih. Monggo. Nggih. Halo guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Ivo lagi ya. Ini adalah teman, ya bukan teman sih, sahabat saya yang sering tampil bersama juga. Dulu awal mula kita ketemu tuh pas apa? Festival di Dalam Ngabean. Pas saya juara 1, dia juara 2. Jadi dari situlah kita saling bercerita tentang seni. Nah, jadi sampai sekarang kita jadi wes kayak nggak ada batasnya, jadi udah kayak teman dekat gitu. Oke, Ivo ini seorang menari hebat juga, seorang penendang hebat juga. Ivo, kita mau ngapain nih di sini? Di sini kita akan mereview Cengkuni. Mereview Cengkuni. Cengkuni pas Cengkuni. Ya. Cengkuni ya guys, nah yang tadi kita mainkan itu, kalau yang dipegang Ivo tadi Durno. Nah ini adalah Cengkuni. Cengkuni itu watake piye, Ivo? Nah, menurutmu loh Cengkuni. Ya apa ya kayak egois iki. Egois. Nggih. Harta kekayaannya hanya milik dia, nggak mau berbagi gitu. Wah, oke. Kayak nggak mau suruh prajuritnya maju perang, dia nggak ikut. Oh, jadi kayak apa ya? Sak geleme dhewe. Ya. Nggak mau bersosialisasi gitu. Oke. Ini adalah wayang Cengkuni, wayang terbaru yang saya miliki. Ini baru saya ambil kemarin Senin. Ini baru saya ambil. Lalu wayang ini juga mempunyai ciri khas juga. Karena memang kalau Cengkuni itu pasti ciri khasnya lambenya atau apa jenenge? Tutuke apa ya bahasa Indonesia nih, bibirnya. Nah ya Allah, bibirnya itu pasti merenges gitu. Masifu. Tuh. Nah terus guys, ini Cengkuninya itu termasuk gerak Jogja, gerak Yogyakarta Hadiningrat. Dari bentuk-bentukannya ini jariknya, lalu ini celananya, terus tangannya ini tangan metal. Wah. Tangannya metal. Biasanya kalau Cengkuni itu satunya kayak gini, yang belakang satunya menunjuk kayak gini, punyanya Petro gitu, kayak punya Petro. Tapi kalau ini gini,
metal semua. Nah, biasanya ada yang pakai kalung, tapi kalau ini nggak pakai kalung. Nah ini, oke, kita akan tunjukkan detailnya. Nah, Sengkuni ini juga saya beli di kampung saya, yaitu Rejowinangun, di pengrajin wayang yang bernama Pak Tugiman. Ini juga bagus juga. Ini juga bagus, wayangnya kualitasnya bagus, gapetnya bagus. Ini tudingnya fiber ya guys. Dan ini emasnya diberi warna grenjeng. Nah ini warnanya grenjeng. Oke guys, jadi kalau mau beli wayang itu nah ini juga harganya murah juga itu. Harganya cuman berapa ya? Kisaran 1 jutaan lah, murah pokoknya. Sengkuni ini grenjeng, udah dapet kayak gini, udah dapet udeng sepulasan semuanya utuh, udah tinggal ngambil. Ini enak juga, gapetnya mecut. Nah, cetar nah ini pecut jadilan po. Nah ini mecut maksudnya iso goyang-goyang ini. Nah ini bermuka apa jenis? Pink apa? Masih termasuk pink muda dalam golongan warna merah. Nah ini jaritnya merah muda berwarna putih ya. Oke, kita akan bahas tentang sifat-sifat Sengkuni ini guys. Kita akan bahas, kita akan kulik sejak apa kehidupannya, sejak matinya dia, kita akan bahas bersama Ivo. Nah, oke. Di sini kita akan membahas Sangkuni atau Sengkuni ya. Itu adalah seorang tokoh antagonis dalam Wiracarita Mahabharata. Jadi Sengkuni ini adalah, mana tadi wayangnya? Kok hilang? Oh lah ini. Oh, ndelok. Isin loh. Isin iki. Dumah wayang anyar tuh sisin. Nah. Nih adalah tokoh antagonis di cerita Mahabharata. Kita sudah tahu sendiri ya tokoh Sengkuni dalam pewayangan ataupun dalam cerita Mahabharata dari India sana. Jadi sifatnya sama yaitu antagonis. Yaitu tadi yang dikatakan Mas Ivo, salah satunya egois, itu susah untuk bersosialisasi. Nah, ia merupakan paman para Kaurawa, yakni dari pihak ibu. Sangkuni ya. Sangkuni itu dengan perawakan tegap dan rambut sebahunya yang dikuncir ke belakang. Terkenal sebagai tokoh licik yang selalu menghasut para Kaurawa agar memusuhi Pandawa. Ia berhasil merebut kerajaan Indrapasta dari tangan para Pandawa melalui sebuah permainan dadu. Menurut Mahabharata, Sangkuni merupakan personifikasi dari dua para yuga, yaitu masa kekacauan di muka bumi, pendahulu zaman kegelapan atau Kali Yuga. Gitu guys. Ini tak badarke wae. Iki maca. Ini review wayang iki maca. Itu memang kita sama-sama belajar. Kan saya udah mengucapkan kita sama-sama belajar. Jadi mengenal tokoh-tokoh wayang. Oke, jadi nama lainnya Sengkuni itu Sangkuni bisa, terus apa meneh? Suman ya? Suman. Terus aku baru inget Trigantalpati. Nah, itu dosa namanya Sengkuni. Terus ini asalnya dari kerajaan Gandhara. Kastanya atau pangkatnya Patih, ayah Subala,
Ibu Sudarmo, istri Arasi, anak Uluka. Tapi ini cerita Mahabharata guys. Kalau cerita pewayangan anaknya Sengkuni itu siapa itu yang mau Parikesit, yang mau bunuh Parikesit itu? Wah, sama-sama lupa. Kan tokohnya sabrang toh. Tokohnya kayak Suman. Siapa tuh? Apa ya guys? Lupa. Pokoknya anaknya Sengkuni itu bukan Uluka ya. Oke. Ya itulah pokoknya. Nah, dalam pewayangan Jawa, nih coba dibaca Mas Ivo. Dalam pewayangan Jawa, Sangkuni sering diejak dengan nama Sengkuni. nah Sengkuni, Ketika para Kurawa berkuasa di kerajaan Hastina, ia diangkat sebagai patih. Dalam pewayangan Sunda, ia juga dikenal dengan nama Sangkuning. Jadi neng Mahabharata dari India sana itu Sakuni. Kalau di Sangkuni. Nah, Sangkuni atau Sakuni. Kalau di pewayangan Jawa Sengkuni. Kalau di Sunda apa ini tadi? Sangkuning. Nah, jadi ono inge di belakang gitu. Nah, itu tadi. Nah, Sengkuni ini guys. Sengkuni ini adalah adik kalau di pewayangan Jawa ya. Sengkuni ini adalah adik dari Banowati yang merupakan istri dari Prabu Duryudana. Banowati itu istri Duryudana. Lalu karena diperistri, nah adiknya ini ikut. Dulu masih bernama Suman, masih bagus. Ya paling kayak apa ya, kayak Sadewa itulah perawaannya. Masih bagus, tapi licik. Nah, itu kekurangannya itu. Saat memperkurangkan ya guys. Nah, Iki guys. tuh perawaannya Sengkuni itu dulunya kayak gini. Raine. Nah, Raine. Sifatnya beda. Tapi sifatnya licik. Beda karo Dulu bernama Suman. Nah, dalam suatu cerita itu Suman atau Sengkuni muda ini pernah apa ya? Katakanlah iri palingnya. Iri dengki dengan Gondomono yang menjadi patih di negara Hastina. Patihnya Prabu Pandu gitu ya. Nah, terus muncullah cerita lakon Gondomono Luweng, di mana Gondomono di situ dimasukkan ke dalam sebuah apa ya, luweng itu apa ya guys, kayak lubang ya pokoknya, kayak sumur ya guys. Pokoknya lubang gitu ya. Terus Besar. dengan Kurawa ini ya, jadi Suman dengan Kurawa ini bekerja sama menutup luweng itu yang berisi Gondomono, ditutup dengan batu-batu besar agar Gondomono tidak bisa naik. Nah, pada saat itu Suman ini berbohong kepada Pandu kalau Gondomono sudah mati. Nah, dan akhirnya kan niatnya memang udah licik untuk menyingkirkan Gondomono yang menjadi patih agar Suman yang menjadi patih. Nah, dari situlah ternyata Gondomono juga orang sakti. Gondomono juga orang pintar, punya kesaktian yang lebih. Lalu dalam versi Yogyakarta itu ada cerita yang menceritakan Gondomono ketemu sama sebuah hewan, tapi hewannya itu dewa sebenarnya. Bentuknya kayak apa ya? Kayak landak seto. Landak seto kalau enggak siapa gitu. Menunjukkan jalan keluar. Nah, habis itu Gondomono ini marah kepada Suman. Dia mengamuk. Nah, dia menghajar si Suman karena sudah berbohong kepada Pandu kalau dirinya itu mati. Nah, yang tadinya seperti ini Suman karena dihajar Gondomono. Karena dihajar Gondomono, disuwek-suwek mulutnya,
dihajar, dijiwet-jiwet, akhirnya menjadi seperti ini. Gitu. Jadi dulu bagus, tapi wataknya memang nggak baik, licik, memang dari sananya yang nggak baik. Gitu. Mungkin juga ada berbagai cerita yang lainnya tentang Sengkuning. Tapi ini cuma sejarah. Nah, Kapan-kapan kita jadi ini tuh oh iya guys, maaf guys, saya tadi salah ucap guys. Jadi Sengkuni ini adiknya sebenarnya adiknya Gandari. Maaf, salah ucap. Adiknya Gandari. Gendari Siapa itu istrinya bapaknya Kurawa, yaitu Prabu Distorastro. Jadi bukan Banowati ya, salah tadi, salah. Maaf ya. mohon maaf. Salah perkataan. Nah, kita sama-sama belajar juga. Maaf. Itu Gandari punya adik Sengkuni. Gandari diberi istri oleh si siapa, Distorastro. Nah, gitu. Nah, dalam pewayangan Jawa, terutama di Jawa itu, Sengkuni bukan kakak dari Gandari, melainkan adiknya. Sementara itu Gandoro versi pewayangan bukan nama sebuah kerajaan, melainkan nama kakak tertua mereka. Berarti Gandoro terus Gendari Suman atau Sengkuni. Sengkuni sendiri dikisahkan memiliki nama asli Haryo Suman yang tadi saya ceritakan. Pada mulanya raja kerajaan Bawah Jenar bernama Suwelo. Setelah meninggal, ia digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Gandoro. Pada suatu hari Gandoro ditemani kedua adiknya yaitu Gandari dan Suman berangkat menuju kerajaan Mandura untuk mengikuti sayembara merebutkan Dewi Kunti, putri negeri tersebut. Dalam perjalanan, rombongan Gondoro berpapasan dengan Pandu yang sedang dalam perjalanan pulang menuju kerajaan Hastina setelah memenangkan sayembara Kunti. Oke, gantian dibaca. Mana tuh? Pertempuran pun terjadi. Gandara akhirnya tewas di tangan Pandu. Pandu kemudian membawa serta Gandari dan Suman menuju Hastina. Sesampainya di Hastina, Gendari diminta oleh kakak Pandu yang bernama Distorastro untuk dijadikan istri. Nah, itu tadi. Gendari sangat marah karena ia sebenarnya ingin menjadi istri Pandu. Suman pun berjanji akan selalu membantu kakaknya untuk melampiaskan sakit hatinya. Melampiaskan sakit hatinya. Nah itu guys, sorry salah baca. Ia bertekad akan menciptakan permusuhan antara para Kurawa, anak-anak Distorastro melawan para Pandawa, anak-anak Pandu. Nah, dari situlah terjadinya perselisihan. Jadi semua perpecahan tuh dari mulutnya ini. Semua perpecahan, semua pertarungan yang jadi Baratayuda itu karena mulutnya ini. Kalau Sengkuni nggak menselisihkan Kurawa dan Pandawa untuk melampiaskan sakit hatinya kakaknya Gandari yang akan diperistri oleh Distorastro, itu nggak bakal jadi Baratayuda. Tapi karena mulutnya ini, karena watak ini, itu jadi mulailah permusuhan antara Pandawa dan Kurawa. Nah itu tidak baik, itu jangan ditiru ya. Tidak baik, itu jangan ditiru, jangan dicontoh, karena memang wataknya tuh mendukung, tapi mendukung yang salah. Tidak
bagus. Nah, gantian dipegang, aku wis kesel. Nah, sekarang aku yang bacain. Menurut versi pewayangan Jawa, pada mulanya Haryo Suman berwajah tampan. Nah, tadi yang saya ceritakan. Ia mulai menggunakan nama Sengkuni semenjak wujudnya berubah menjadi guru akibat diajar oleh Patih Gondomono. Nah, itu yang saya ceritakan. Gondomono adalah pangeran dari kerajaan Pancala yang memilih mengabdi sebagai patih di kerajaan Hastina pada masa pemerintahan Pandu. Suman yang berambisi merebut jabatan patih akhirnya berupa menyingkirkan Gondomono dan diajar seterusnya. Itu yang tadi saya ceritakan. Nah, ini peristiwa minyak tolo. Wah, jos itu guys, jos. Yang udah nonton berarti Subscribernya Albersani yang temenanan itu, kalau rebutan minyak tolo udah nonton berarti itu subscribernya Albersani yang temenanan itu. Nih, peristiwa minyak tolo. Tuh dalam kata lainnya rebutan minyak tolo. Nah, kita akan bacakan. Versi pewayangan selanjutnya mengisahkan setelah Pandu meninggal dunia, pusakanya yang bernama minyak tolo dititipkan kepada Dhestarasto supaya kelak diserahkan kepada para Pandawa jika kelak mereka dewasa. Minyak tolo sendiri merupakan pusaka pemberian Dewata sebagai hadiah karena Pandu pernah menumpas musuh kayangan bernama Nagapaya. Nah, jadi ini seperti imbalan ya. Ya. Minyak tolo dari dewa diturunkan ke Pandu karena sudah mengakhiri hidup Nagapaya. Beberapa tahun kemudian terjadi perebutan minyak tolo tersebut antara Pandawa dan Kurawa yang ternyata juga menginginkan minyak tolo. Dhestarasto memutuskan untuk melemparkan minyak tersebut beserta wadahnya yang berupa cupu sejauh-jauhnya. Pandawa dan Kurawa segera berpencar untuk bersiap menangkapnya. Namun Sengkuni terlebih dahulu menyenggol tangan Dhestarasto ketika hendak melemparkan benda tersebut. Akibatnya sebagian minyak telah tumpah. Sengkuni segera membuka semua pakaiannya dan bergulingan di lantai untuk membasahi seluruh kulitnya dengan minyak tersebut. Jadi Sengkuni itu awal mula Digdaya, awal mula sakti. Kenapa kok pas Baratayuda ditendang, dibacok, disudat kuku Pancana orang ngopo-ngopo? Nah, ini sejarahnya. Ketika mau dilemparkan minyak tolo, Sengkuni menyenggol cupunya. Nah, terus ada tetesan-tetesan minyak. Minyak itu jatuh ke lantai, dia buka semua bajunya, dia berguling-guling sampai semuanya rata. Itulah tapi ada yang tidak kena. Nah, itu nanti kita bahasnya. Kalau yang tidak kena nanti kita bahasnya. Nah, dari situlah. Jadi sejarahnya gitu guys. Memang wayang tuh kalau diurutin itu nanti ketemu kok. Sementara itu cupu beserta sisa minyak tolo jatuh tercebur ke dalam sebuah sumur tua. Para Pandawa dan Kurawa tidak mampu mengambilnya. Tiba-tiba muncul seorang pendeta dikil bernama Dorna yang dulunya bernama Kumbayono. Itu masih dalam perjalanan merantau nek cara-carane. Nah, Dorna ini kan dulunya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, Pak. Dia pergi dari kerajaannya yang dari seberang naik itu kan diceritakan naik kuda yang bisa terbang itu, kuda Sembrani. Dia melewati samudra terus turun ke Pulau Jawa. Nah, setelah turun dia ketemu Sengkuni. Nah, dia menawarkan jasanya untuk mengambil cupu yang ada di sumur tua itu dan akhirnya berhasil. Nah, maka dari itu Dorno ini yang dulunya masih merantau dengan membawa anaknya yang bernama Sotomo, dulu masih bayi itu, dia diangkat menjadi guru di Sukolimo karena dianggap pintar, dianggap cerdik karena bisa mengambil Risa Solo yang jatuh ke sumur tua. Itu guys. Yang sudah nonton berarti sangat. Nah, terus
kematian dari Sengkuni ini, guys. Itu dia yang Ah. mematikan. Ini, oh ini brotonnya ding. Aku dorone. Nah, sekarang kita bahas kematian dari Sengkuni. Sengkuni ini mati karena ditusuk kuku Ponconoko oleh Werkudara. Namun ada kisahnya ya, tadi sudah dibacakan. Nah, matinya, kisahnya ketika perang Baratayuda. Ini maju sebagai Senopati, lalu ini bertempur dengan para Pandhawa, tapi anehnya setelah ditendang, setelah diapa-apakan, Sengkuni tetap menang dan Pandhawa Nggak kalah. sakit. Karena memang dulunya di minyak tolo tadi di berguling di minyak tolo jadi sakti. Nah terus setelah Pandhawa ini konsultasi dengan Kresna dan Semar, tahu kelemahannya berada di bagian dubur. Nah, kelemahannya ada di bagian ini ya. Nah setelah tahu langsung disudet kuku Ponconoko bagian ininya dan Sengkuni mati. Nah, oke. Seperti itu kisahnya dari Suman sampai ke matinya Sengkuni. Oke guys, gitu aja konten hari ini, review wayang Sengkuni ya. Tadi sudah diperlihatkan detailnya, sudah dibacakan kisahnya. Kisah apa ya, mungkin suatu kisah yang harus kita teladani karena Sengkuni itu orang licik, jadi kita harus lebih baik dari Sengkuni. Oke, gitu aja. Saya Albi dan Ivo mohon pamit. Kalau ada salah jangan lupa subscribe channel Albi Sani, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Lestari budaya. Dadah. Oke, selesai. Selesai nih. Kayak udah prepare. Wah. Yo, awas. Gagal. Tangannya sih sini dicekeli. Ayo, satu nah. Siji loro telu. Ya. Aduh, bobo iki suwi-suwi bokong sing loro iki. Awas kowe. Aduh, mundur ayo mundur. Awas. Wah. Wah. Wah.